Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan di pagi hari ini kita kembali merasakan dalam suasana ibadah. Walaupun ibadah ini ibadah online, tetapi Bapak Ibu Saudara tetap penuh dalam cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu mari kita memujikan pujian penyembahan kita. Yang pertama yaitu Yesus Kau Kebenaran. Menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, anugerahmu, Kau nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita mengulangi. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, padamu tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
akan tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pertolongan kita datangnya dari Allah, Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami membuka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Saya sapa kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah gunung batu bagi kita dan keselamatan bagi kita. Amin. Maka dari itu saudara, kita pujikan pujian yang pertama kita, yaitu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, izinkan kami para hamba-hamba Tuhan mempersembahkan pujian lagu Jawa agar saudara dimanapun bisa hidup tentram di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Hatimu rasa ora tentrem, awan bengi ora iso merem. Ojo nganti kowe salah dalan, bingung pikiran lunga saparan-paran. Rojo krono ramarake ayam, pangkat mulya ranggadeke tentrem. Eling ana dunyane kepagodho, sapa lena urip kang cilaka. Gusti Yesus hati ayah, jalan padang pikiran dari tenang. Gusti Yesus hati tenang, sapa wonge sing andelan percaya. Gusti atimu sing suci, nderek Gusti pasrah kabekti. Eling ana Gusti nate ngendika, sing percaya bakal mlebu swarga. Hati ayah, dalam padang pikiran dari tenang. Derek Gusti Yesus hati tekan, sapa wonge sing andelan percaya. Sapa wonge sing andelan percaya. Sapa wonge sing andelan percaya.
Tuhan, saudara, kita telah memujikan pujian kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati, pikiran kita, fokuskan hati kita, pikiran kita hanya untuk kepada Tuhan. Sebentar kita juga akan diberkati oleh hambanya melalui firman Tuhan. Oleh karena itu kita pujikan bagaikan bejana siap dibentuk. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Ikhlas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, dalam rumah-Mu, hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari saudara kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali mengadakan ibadah secara online. Kami percaya Engkau sanggup memberkati kami semua. Dimanapun ketika kami bisa bersekutu mendengarkan firman-Mu, kami percaya Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya persiapkan saudara di dalam Yohanes pasal ke-21 ayat 15 sampai dengan 19. Saudara, kita masih memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada dua kata. Ketika Yesus bangkit, ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, dia ingin memastikan murid-muridnya hidupnya diubahkan dengan apa yang sudah Yesus kerjakan, dengan apa yang Yesus sudah katakan. Oleh sebab itu, saudara, saya mendapati, saudara, ada dua kata. Kata ini gampang diucapkan, saudara, tetapi sulit untuk dilakukan, yaitu kata mengasihi dan kata melayani. Dua kata ini adalah kata kerja, saudara, yang memang ini menjadi penekanan ketika Yesus sampaikan kepada Petrus sampai 3 kali dia sampaikan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, saya mendapati kalimat yang Yesus sampaikan, dua kata ini penting untuk kita renungkan, saudara. Karena apa, saudara? Ini adalah kata-kata terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dua kata kerja ini harus mewarnai hidup orang percaya. Karena tujuan saudara dipanggil, dipilih oleh Tuhan agar saudara mengasihi saudara, padanya saudara juga melayani Tuhan. Ini yang Yesus sedang katakan. Maka oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dua kata ini, saudara, jika kita milik Tuhan, maka kata ini akan menguatkan kita, saudara. Ini adalah tanda kedewasaan rohani. Sebagaimana tema gereja GKP Gombong. Bahwa orang yang dewasa rohani adalah orang yang kuat, saudara. Nah, saudara, kata mengasihi ini saya mencari arti, yaitu yang pertama, saudara, saya melihat bahwa mengasihi itu memiliki arti menaruh belas kasihan kepada Yesus. Kenapa menaruh belas kasihan kepada Yesus? Yesus dia rela turun ke dalam dunia. Dia ingin supaya semua orang diselamatkan. Tentunya saudara, ketika Tuhan yang Maha Agung, Maha Kuasa turun ke dalam dunia, tentu kita meresponi, saudara. Karena ayat ini sedang membicarakan tentang mengasihi. Ini arti yang pertama. Yang kedua, saudara, mencintai Yesus. Arti mengasihi Tuhan adalah menaruh kasih kepada Yesus, mencintai Tuhan, agar Tuhan tidak bekerja sendiri, walaupun dia mampu. Tetapi dia ingin melibatkan saudara. Dia ingin melibatkan murid-murid. Yang kedua adalah kata melayani. Ini puncak pekerjaan Yesus. Dia datang mengasihi dunia, dia mengasihi orang berdosa, dan dia kerjakan penebusannya di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Maka oleh sebab itu kata kerja yang kedua adalah melayani. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Wah, ini luar biasa, menarik saudara. Karena kata melayani adalah membantu Yesus menyiapkan apa yang dia perlukan. Supaya manusia bisa diselamatkan.
supaya manusia berkenan kepada Allah ketika dia punya hati mengasihi dan melayani. Saudara, kata-kata ini memang tadi saya sampaikan mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi saya percaya bahwa ketika saudara berani untuk mengambil komitmen, Allah Roh Kudus akan menguatkan. Murid-murid pun mengalami kondisi yang demikian, saudara-saudara. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata ini saya melihat penting. Yang pertama, saudara, kata ini menjadi penting disampaikan oleh Yesus sendiri. Ya, saya percaya ini penekanan Yesus. Yang kedua, saudara, kata ini menjadi penting karena disampaikan tidak 1-2 kali, tetapi 3 kali disampaikan kepada Petrus. Maka saya melihat, saya merenungkan ini sungguh luar biasa. Kata mengasihi, melayani memang tidak mudah untuk merealisasikan, untuk melakukan. 2 kata ini, maka ada firman Tuhan mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena apa, saudara? Nggak mudah untuk mengasihi orang, melayani seseorang, nggak mudah. Tetapi ketika saudara melihat figur Yesus yang bekerja sendiri, maka saudara sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, tentu saudara punya hati rindu untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tanda orang dewasa. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ada 3 hal. Saya percaya, saudara, Yesus ingin menegaskan 2 kata ini agar mewarnai hidup murid-murid. Demikian juga saudara dan saya. Ketika saudara dipanggil, dipilih oleh Tuhan, saudara harus sampai kepada satu tujuan, mengasihi dan melayani Tuhan. Yang pertama, saudara, saya melihat di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 19. Saya akan membacakan, saudara, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda. Saudara perhatikan ada kata, engkau masih muda. Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua. Saya mendapati 2 kalimat ini. Muda sampai menjadi tua. Apa yang Yesus sedang katakan? Apa yang Yesus sedang sampaikan kepada murid ini? Yang pertama adalah berkaitan dengan mengasihi dan melayani. Kata-kata ini harus menjadi komitmen seumur hidup bagi orang percaya. Sekali lagi saya katakan, saudara, kata-kata mengasihi dan melayani harus menjadi komitmen seumur hidup bagi orang percaya. Pastikan hidup saudara ada di dalam 2 kata ini. Percuma saudara punya KTP Kristen, percuma saudara menjadi orang Kristen kalau tidak sampai mengasihi dan melayani Tuhan. Saudara akan menjadi anak-anak yang merepotkan, akan menjadi batu sandungan. Yesus punya pekerjaan yang luar biasa, ingin semua orang diselamatkan. Pertanyaannya, adakah saudara punya hati mengasihi dan mau melayani Tuhan? Ciri orang dewasa sampai ke arah yang demikian, tidak menjadi batu sandungan. Maka saya mengajak saudara, mari saudara, kata-kata ini menjadi keputusan, menjadi alarm setiap saat bagi orang percaya untuk mengasihi dan melayani gereja. Apalagi kondisi seperti sekarang, saudara, pandemi virus corona ini luar biasa. Jangan sampai saudara mungkin hidup dalam kelimpahan,
tetapi tetangga saudara dalam keadaan kelaparan. Itu termasuk bagian saudara mengasihi dan juga melayani. Yang pertama tadi, ingat saudara. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa berkaitan dengan kata mengasihi dan melayani ini. Yang kedua adalah harus dijadikan gaya hidup. Sekali lagi saya katakan saudara, kata mengasihi dan melayani harus dijadikan gaya hidup bagi orang yang percaya. Jadikan itu sebagai action saudara. Di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja ada kepedulian saudara. Jangan hanya status saudara. Ya, akhirnya saudara sampai kepada definisi ya cuma friend. Menjadi penggemar gereja, penggemar Yesus. Apalagi saudara yang lebih parah, penggembira Kristen. Saudara tidak dijadikan penggemar. Saudara tidak dijadikan fans oleh Tuhan. Tetapi saudara harus menjadi pengikut Yesus yang punya hati mengasihi dan mau melayani. Saya percaya saudara, ketika style hidup kita mengasihi, melayani, akan ada banyak orang yang tertolong. Injil, kebenaran dan kabar baik akan semakin diberitakan luas. Orang-orang yang susah ditolong. Orang-orang yang dalam keadaan sakit diberikan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan. Ini gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita tidak mau sukses sendiri. Kita tidak mau berhasil sendiri, saudara. Tetapi kita rindu supaya orang lain juga dapat memperoleh keselamatan, keberhasilan karena kehadiran saudara dan saya, karena punya hati mengasihi dan melayani. Sungguh luar biasa saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Maka di dalam ayat ini saudara ikutlah memelihara domba-domba Allah yang tersesat. Saya akan membacakan saudara di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Demikian saudara firman Tuhan, Matius 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara, Yesus berbicara kepada saudara dan saya melalui renungan ini. Jadikan action, mengasihi, melayani. Apa yang bisa kita buat? Kehadiran saudara akan membawa dampak yang luar biasa. Yang terakhir saudara, yang saya akan bawa saudara untuk melihat di dalam ayat yang ke-19. Ya, saya mendapati saudara berkaitan dengan Yesus sedang menegaskan apa? Selain menegaskan harus menjadi komitmen. Yang kedua, dijadikan gaya hidup seperti Yesus. Ya, dia datang dengan kasih, dia datang dengan melayani. Ya, orang percaya pun seperti itu. Kalau orang percaya jadi batu sandungan, nah ini masih bayi saudara. Ya, yang ketiga adalah harus berpusat. Ya, sekali lagi saya katakan, kata mengasihi dan melayani, kita harus berpusat kepada Yesus. Atau mencontoh figur Yesus. Karena ayat 19 dikatakan di dalam bagian akhir. Dia mengatakan, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ikutlah Yesus. Bukan ikut pendeta A, pendeta B, bukan mengikut organisasi A atau B, saudara. Yang pada akhirnya, saudara, mereka hanyalah hamba Tuhan, saudara, yang membawa orang kepada kedewasaan seperti Yesus. Ya, maka di dalam ayat ini, saudara, saudara harus berpusat
dan jadikan Yesus itu sebagai figur yang ideal. Tidak ada tokoh agama yang seperti dia. Dia berani mengatakan mengasihi, dan juga dia berani menyatakan realisasinya, pengorbanannya di atas kayu salib. Yang pada hari ini kita sedang memperingati perjamuan kudus, saudara. Minggu awal bulan Mei ini. Ingat, saudara, darah dan tubuh Tuhan itu karena kasih dan karena Yesus melayani saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena Yesus mengasihi dan melayani Bapa, dia adalah figur yang ideal, dia adalah figur yang sempurna. Tidak ada tokoh agama apapun kecuali Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar setia. Pegang firman Tuhan dan warnai hidup saudara dengan mengasihi, dengan melayani. Karena puncak ajaran apapun, saudara, itu mengarahnya kepada mengasihi dan melayani. Ya. Kalau saudara sampai hari ini belum melayani, bertobatlah. Ya, ambil bagian di gerejamu, ambil bagian, tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, apa peran saya untuk keselamatan bagi banyak orang. Saya percaya biarlah ini menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber inspirasi, supaya banyak orang ditolong dalam pergumulan pandemi virus ini. Saya percaya saudara, ketika saudara mengambil peran yang seperti Yesus, beban berat yang dialami oleh bangsa kita bisa akan terselesai dengan baik. Saudara-saudara, dewasa rohani adalah mengasihi dan melayani. Orang yang kuat rohani adalah orang yang mewujudkan pelayanan. Orang yang mau melayani untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap kami yang sudah mendengar firman. Biar kiranya Engkau akan kuatkan, teguhkan hati mereka, supaya mereka menjadi orang yang dapat mengubah keadaan. Ketika dia merenungkan, percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya dipenuhi dengan kasih Allah. Hidupnya dipenuhi dengan pelayanan. Baik keluarga, baik di tengah-tengah sidang jemaat, di tengah-tengah bangsa dan negara. Kami percaya Allah Roh Kudus menguatkan setiap jemaat, orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi Corona. Kami percaya Engkau sedang bekerja untuk menolong bangsa kami. Pemimpin kami Tuhan, berkati lindungi mereka, supaya mereka dapat menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.